Berada di dataran tinggi, Kota Pagar Alam tidak hanya menghasilkan teh dan kopi yang sudah tersohor. Di daerah pegunungan ini, sayuran juga menjadi komoditi yang dipasok ke ibu kota Sumatera Selatan, yakni Kota Palembang. Selada air merupakan tumbuhan yang memiliki sejuta manfaat dan hanya dapat tumbuh di dataran tinggi, seperti di Kota Pagar Alam. Selada air dianggap sebagai sayuran paling tua yang dikonsumsi oleh umat manusia. Selada air adalah sepupu dekat sayur sawi dan kol. Walau dianggap sebagai tanaman akuatik atau semi-akuatik yang sering ditemukan di air yang mengalir pelan, selada juga bisa ditanam dalam ruangan atau di mana saja di luar ruangan selama ada peneduh dan mendapatkan banyak air. Didukung oleh kontur geografis dataran tinggi, membudayakan sayuran selada air bisa sangat menjanjikan di Pagar Alam. Salah satu desa di Pagar Alam yang 90% warganya menggantungkan hidup dengan budidaya selada air ialah Dusun Pagardin, Kelurahan Pagarwangi. Memiliki lahan seluas 15 hektar yang ada di belakang dusun, warga memanfaatkannya dengan menanam selada dan bisa memanennya setiap hari. Untuk menanam selada air dengan cara tradisional, yang dibutuhkan air yang bersih dan bebas dari limbah. Jika aliran air tercemar limbah, maka selada air tidak akan tumbuh. Untuk menanam selada tergolong mudah, dengan cara mencabut selada yang memiliki akar dipisahkan satu dengan yang lainnya dan diletakkan di air. Nanti dengan sendirinya selada akan tumbuh dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Sutrisno, salah satu petani selada air di Dusun Pagardin, sudah menekuni bertani selada air sejak 35 tahun yang lalu. Sutrisno bercerita bahwa dalam 1 kali panen, dirinya dibantu istri bisa memanen selada air sebanyak 35 karung. Untuk 1 kali panen, Sutrisno bisa mendapatkan uang hingga 5 juta rupiah. Selada yang sudah dipanen akan dijual ke kota tetangga, yakni Empathlawang dan juga Kota Palembang. Jadi lahan tanah biasa kita alir air. Setelah alir air kita tanam bibit berupa batang selada ini kita semaikan, disemaikan ke lahan tersebut. Nanti sekitar 40 hari sudah bisa ngasil. Aliran tidak perlu arus yang kuat, paling cuaca. Kalau cuaca panas, kemarau berpengaruh terhadap atau istilahnya produktivitas tanaman ya. Untuk memanen selada air, dari awal penanaman hingga siap dipanen tidak memakan waktu yang terlalu lama, kurang lebih 1 bulan saja. Faktor cuaca ikut mendukung keberhasilan budidaya selada air. Di musim kemarau, selada air sangat tergantung dengan asupan air. Mengingat musim kemarau, aliran air tidak sebanyak di musim penghujan.
Ketua RW 3 Dusun Pagardin Apran bercerita bahwa dari 1.000 kepala keluarga, 90% mengandalkan mata pencaharian dari bertani selada air. Bertani ini pun sudah dilakukan turun-temurun, mulai dari orang tua mereka. Luas ini untuk sayur selada ini kurang lebih itu sekitar 15 hektar lah. Kalau untuk petani selada ini kurang lebih 30% lah kepala keluarga ya. Kalau sehari kita panen ini kadang-kadang tidak tentu Kadang-kadang satu keluarga itu berapa sekitar 500 kebat atau ini 10 karung ya. Kalau keseluruhan hampir seharinya keluar hampir 2 ton lah. Iya. Air yang dijadikan untuk mengaliri kebun selada berasal dari Gunung Dempo yang jernih dan dingin. Jika menggunakan air sungai biasanya akan tercemar limbah dan sulit untuk tumbuh karena tidak sesegar dan dingin seperti air pegunungan. Nah, keunggulan selada ini, kan seperti ini airnya ini kan terus mengalir, terus ini jernih kan. Kalau di tempat-tempat lain kan belum ini, tapi airnya tuh belum jernih. Kadang airnya tuh mati kan. Jadi dia itu kan di sini kan masih airnya tuh masih alami, masih bagus, nah itu kan. Jika daun selada biasanya dikenal dengan ukuran daun lebar yang berwarna hijau muda, maka daun selada air memiliki diameter daun yang lebih kecil dengan warna hijau tua. Sama halnya dengan jenis sayuran lain yang menyimpan segudang khasiat baik. Selada air pun demikian. Selada air dilengkapi dengan berbagai nutrisi penting yang akan semakin menambah kecukupan zat gizi dalam tubuh. Menurut data pangan Kementerian Kesehatan, selada air dilengkapi dengan berbagai nutrisi penting yang akan semakin menambah kecukupan zat gizi dalam tubuh. Dalam 100 gram daun selada dapat menyumbang sebanyak 17 kalori energi, 2,2 gram karbohidrat, 3,1 gram protein, dan 0,7 gram serat. Untuk kesehatan tubuh, selada air tinggi kandungan antioksidan. Juga mampu mencegah serangan kanker, menurunkan tekanan darah, melindungi kesehatan jantung, menjaga kesehatan tulang, dan juga menyegarkan mata. Assalamualaikum Bu. Wah, lagi apa nih Bu?
Makan siang. Pakai apa nih, Bu? Ini pakai selada rebus. Selada rebus. Boleh cici, Bu? Wow. Pak, makan, Pak. Enak ya? Manis gurih kayak itu rasanya ya. Jadi langsung begitu makan nih. Boleh ya? Oke. Waktu menanam yang ideal adalah di awal musim semi setelah cuaca beku terakhir, atau di awal musim panas sebelum temperatur turun terlalu rendah. Bila menanam selada air dekat aliran air atau sungai kecil, uji air untuk mengetahui adanya kontaminasi atau polutan yang berbahaya. Hindari menggunakan insektisida, herbisida, dan pestisida pada atau dekat selada air Anda. Karena selada air menyerap dengan mudah dan bisa melukai manusia yang makan tanaman tersebut. Ambil lah, Pak. Agak susah. Cinian. Sama seperti sayuran yang lain, selada air juga tidak luput dari gangguan hama. Beberapa hama yang menyerang selada air adalah lalat putih, keong atau siput, dan juga rumput liar. Dia rawan kena hama. Hama upas, ulat, atau kupu-kupu kayak gitu. Jadi hama-hamanya tuh apa aja Pak tadi? Ulat, yang pasti ulat. Setelah itu kupu-kupu kayak itu. Kayak kupu-kupu, dia tuh bermetamorfosis jadi ulat nanti. Pak, terus Pak kalau untuk bibitnya sendiri ini kayak mana nih, Pak? Kalau bibit memang dari dulu sudah ada di sini memang. Jadi dia ini mudah untuk dia apa? Istilahnya hidup tuh mudah ada. Untuk membasmi hama ini pun cukup mudah. Jika lalat putih bertengger di bawah daun, cukup dengan dibersihkan dengan air sabun secara teratur. Begitu pula dengan keong atau siput, cukup dengan disingkirkan. Rumput liar pun ikut mengganggu pertumbuhan selada air.
Rumput liar juga ikut mengganggu pertumbuhan selada air. Maka berikan sedikit humus agar tetap lembab dan mencegah tumbuhnya rumput liar. Banyaknya sayuran selada air yang mesti diangkut setiap harinya mengharuskan petani menyewa ojek sayur. Upah yang diterima untuk satu karung sayuran sebesar Rp10.000. Sedangkan dalam satu hari, sayuran yang bisa diangkut sebanyak 10 hingga 15 karung sayuran. Sayur yang diangkut tergantung permintaan. Terkadang siang atau sore hari saat petani telah menyelesaikan panen sayur. Namun juga sayuran lain yang dibudidayakan oleh para petani. Kadang-kadang waktu panen waktu panen ngangkut 25 hari lah, 25 hari ada angkutan. Upah sekarang paling 10 sampai 15 lah. Kadang 15 sampai 10 karung per hari. Karung itu sekitar berapa ikat itu, Pak? 200 ikat. Nah. Sayuran yang telah dipanen dibawa langsung pengepul yang biasanya akan membeli hasil panen. Dalam 1 minggu, biasanya 2 kali. Pengepul pun menjual selada air di Pasar Kalangan yang berada di Kabupaten Kota tetangga Pagaralam. Namun ada juga yang diangkut ke pusat pengepul sayur di Kota Palembang. Iya, relatif ya, karena mereka itu panennya dihitung per minggu kayak gitu. Kalau kami itu kan udah langganan kayak gitu kan. Setiap seminggu itu kan berangkatnya atau mengambil dari petani itu, beli dari petani itu 2 kali. Jadi sekitar kalau terkhusus untuk kami saja itu sekitar 2 sampai 3 karung. Tapi masih banyak lagi agen-agen atau
distributor sayur yang lain yang tiap hari itu yang ngambil kayak gitu. Kalau terkhusus untuk kita ya, kita ke Pali, kemudian ke Lahat bisa juga. Kemudian juga kalau untuk rekan-rekan yang lain yang berada di sana, mereka juga bawa untuk ke Kabupaten mana kayak gitu, Bengkulu Selatan, kemudian di mana Prabu. Kalau kita untuk ke Kalangan paling yaitu 2 sampai 3 karung per setiap berangkat. Siapa namanya? Yuk. Yang galak ngirim selada tuh. Inilah. Ada di pagar. Pagarden, cari Pagarden. Tak tahu. Minat masyarakat untuk mengkonsumsi sayuran selada air cukup tinggi. Karena setiap kali pengepul membawa sayuran, selalu ada permintaan untuk selada air dengan jumlah yang cukup banyak. Potensi selada air yang ada di Kota Pagar Alam diharapkan dapat terus dikembangkan oleh masyarakat sekitar. Mengingat hal ini juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Pagar Alam.